Hari ini mari kita membaca firman Tuhan dan merenungkan dari Matius pasal yang ke-20 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-19. Matius pasal yang ke-20 ayat 17 sampai dengan ayat 19. Ketika Yesus akan pergi ke Yerusalem, ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka di tengah jalan, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olokkan, disesat dan disalibkan, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan." Saudaraku dikasih Tuhan, saudara perhatikan dalam perikop ini dan secara khusus diberikan judul pemberitahuan ketiga tentang penderitaan Yesus. Jadi saudaraku, apa yang dikatakan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya ini adalah hal yang atau perkataan ketiga kalinya yang disampaikan kepada murid-muridnya, bahwa dia akan diserahkan, dia akan dihukum, dia akan mati dan mengalami siksaan di sana. Saudaraku, saya yakin dalam hati kecil murid-murid Tuhan tidak bisa menerima ini dan tidak bisa mempercayai. Karena apa? Karena mereka melihat sebagai gurunya adalah Mesias, gurunya dinantikan, ditunggu menjadi pemimpin bagi mereka, bahkan melepaskan mereka. Bagaimana mungkin sang Mesias itu mengalami kematian? Bagaimana mungkin Mesias itu mati? Saudaraku, satu pertanyaan yang seringkali mungkin muncul dalam pertanyaan kita, mengapa Yesus sampai menyampaikan juga sampai 3 kali? Saudaraku dikasih Tuhan, saya percaya jawabannya sangat sederhana. Sebenarnya Tuhan sedang mempersiapkan murid-muridnya agar tidak terkejut, tidak tergoncang ketika peristiwa itu terjadi. Tidak tergoncang ketika nanti Yesus benar-benar harus menyalami siksaan, harus mati. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, tapi kenyataannya kita tahu bahwa sekalipun Yesus sudah menyampaikan sampai 3 kali, murid-muridnya tetap tergoncang hati mereka, tergoncang iman mereka. Bahkan Petrus sampai berkata atau menolak atau menyangkal 3 kali. Dalam kehidupan kita, perlu kita renungkan bersama-sama. Tuhan sudah mengingatkan buat kita semuanya sebagai orang percaya. Bahkan dalam 1 Petrus 4 ayat 12 berkata, "Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu." Orang percaya, orang Kristen, firman Tuhan sudah ingatkan kita bahwa akan terjadi sesuatu yang menimpa kita karena kita percaya Yesus. Dan kalau itu terjadi, jangan heran. Kalau ada aniaya, jangan heran. Karena itu sudah diberikan peringatan buat saudara dan saya. Saya berdoa dan saya berharap saudara semua mengerti akan kebenaran ini, bahwa sebagai orang percaya sangat diperlukan kualitas iman ketika menghadapi setiap goncangan-goncangan yang terjadi karena iman kepercayaan kita. Tuhan tidak menyingkirkan api dari Sadrak Mesak Abednego. Tuhan tidak menyingkirkan lubang singa dari Daniel, tapi Tuhan menyertai Daniel. Tuhan menyertai Sadrak Mesak Abednego, dan Tuhan menolong mereka semua. Saudaraku, seandainya hari ini saudara saya mengalami aniaya karena imanmu, tetap percaya, tetap kuat, tetap teguh, dan jangan pernah bimbang. Aniaya apapun, melalui peristiwa-peristiwa, keuangan dan hal-hal yang lain, kesulitan, mari jangan biarkan imanmu goyang. Jangan heran, tetap percaya, tetap andalkan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semuanya. Shalom.